berikutnya habis. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu hari ini bisa mendapatkan ilmu yang lebih, ya. Nah, paling tidak bisa membaca hasil lab, dan Bapak Ibu sekarang sudah tahu apa makna dari hasil lab itu, ya. Saya kira itu, dan sebagai akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Prof. ini. Prof. Handono dan Prof. ini saya mau izin. Saya langsung aja. Yang menderita RA ada nggak ya? Yang mana? Coba angkat tangan. Oh ya, Ibu ada minum obat? Capek nggak minum obat? Ya, capek ya, bosan ya. Siapa lagi? Alhamdulillah. Ya. Ibu menderita RA? Ada minum obat juga? Capek juga? Bosan? Tapi minum terus ya? Oh baik, tetap semangat ya. Ya. Jadi tadi dari Prof. Handono udah jelas sekali ya, rheumatoid arthritis dari awal sampai akhirnya sudah. Saya mau menekankan, apakah nanti pengobatan itu cukup obat saja? Ya, tadi Prof juga sudah menyinggung bahwa minimal kalau Anda tidak datang, gimana ya kita mau ngobatin? Jadi harus ada kemauan dari diri sendiri. Bagaimana teman-teman RA? Masih semangat untuk berobat? Gimana? Coba. Rheumatoid arthritis. Sekali lagi, rheumatoid arthritis. Ya, terima kasih. Ya. Baik. Jadi tujuan pengobatan dari RA atau AR, kalau RA bahasa Inggris, ya, tujuan pengobatannya yang pertama adalah menghentikan keradangan dan gejalanya. Ya, gejala yang paling gak enak apa buat teman-teman yang menderita RA? Nyeri ya. Nyeri itu diakibatkan oleh keradangan. Sendinya tadi meradang, sudah dijelaskan Prof. Handono. Nah, radang itu menimbulkan nyeri. Nah, kemudian kalau nyeri, badannya nggak enak, itu namanya penyakitnya aktif. Jadi kalau dengan diobati, harapannya penyakitnya tidak aktif lagi. Jadi tidur. Tidur itu namanya remisi. Mohon diulang apa? Remisi. Ya. Remisi itu tidur. Tadi Prof juga sudah menjelaskan. Ya, seperti diabetes mellitus, tidak bisa disebutkan, tapi bisa dikontrol. Nah, kita pengen nggak menidurkan RA kita? Ya. Jadi kita tidurkan, jangan sampai bangun lagi. Gimana? Setuju? Oke. Kalau bangun-bangun dikit kan nggak apa-apa. Terus mencegah kerusakan sendi dan gangguan organ tubuh lain. Ya, kan sendi kita itu kalau kena RA bisa rusak. Tadi bentuknya sampai seperti itu kalau tidak diobati dan terlambat. Jadi tidak boleh terlambat. Tadi Prof. Handono sudah menjelaskan, kita harus mengenali. Jadi nanti kalau ada saudara kita, teman kita, kok sepertinya ini RA, ayo kita bawa aja ke dokter, begitu ya. Kemudian kalau RA-nya tidur, kita akan bugar, ya, kita akan sehat dan bisa ikut senam seperti permari tadi. Tepuk tangan untuk permari. Ya. Nah, dokter itu kalau ngobatin strateginya apa ya? Ya, kan ini melawan musuh ya, musuhnya RA. Jadi harus ada strateginya, ya. Jadi ini yang tadi saya bilang, pengobatan dini. Jadi kalau kita terlambat, mungkin sudah parah, tadi udah bengkok-bengkok, kasihan ya. Nanti saya pegang mic jadi begini, ya. Ya. Jadi tangannya jadi begini itu bisa. Bahkan bisa cuma tidur saja, kasihan, ya. Jadi kita tidak boleh anggap ringan. Terus targetnya tadi apa? Tidur, yaitu apa? Remisi. Tetapi kadang-kadang nggak bisa benar-benar tidur. Ya kurang-kurang dikit bolehlah. Bolo dewe ya, konco dewe, kurang-kurang dikit nggak apa-apa. Kemudian
pengontrol yang ketat. Ya, jadi Anda harus kontrol, rajin. Terus kalau sudah remisi, kita harus pertahankan bersama-sama supaya remisi tetap. Ya, slide. Nah, obat-obatan tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Handono. Prinsipnya ada dua ya obat-obatnya. Ditambah dengan operasi kalau perlu, tapi itu jarang sekali terjadi. Ya, biasanya itu kalau sendi besar, lututnya udah nggak bisa diapa-apain, nyeri sekali, mungkin harus sendinya diganti. Ya, tapi itu jarang sekali terjadi dan harganya juga mahal sekali ya, puluhan juta ya. Jadi obat yang pertama adalah untuk menurunkan nyeri dan keradangan. Nah itu kan selalu yang ibu-ibu, bapak-bapak inginkan. Ini harus cepat dok, pokoknya gimana caranya ini, saya nggak bisa kerja. Ya, gitu ya. Ibu, RA juga? Bukan ya, RA apa lagi? Gimana kalau pas lagi kambuh gimana? Ya nyeri di sini. Bisa kerja nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ibu kerjanya di mana? Di rumah atau di mana? Kerja di rumah. Kalau lagi sehat, apa yang dilakukan ibu di rumah? Ya nyuci piring, nyuci baju. Pekerjaan rumah tangga ya. Kalau ibu nggak bisa kerja, apa yang terjadi dengan rumah Anda? Rantakan. Kakak. Tadi Prof. Ninis juga sama Prof. Handono sudah bilang ya, sebagian besar terkena itu ibu-ibu. Kita tahu bersama bahwa sebuah rumah tanpa kehadiran ibu kacau nan beliau, benar nggak? Ibu itu kan tangannya seribu, apa aja dikerjakan, gendong anak, goreng-goreng tempe, mana bayar listrik, bayar iki, nyapu-nyapu, cuci piring, yo, oke yo. Dan yang paling penting mendidik anak. Oleh karena itu, ibu-ibu Indonesia harus sehat. Setuju tidak? Ya, semangat. Kemudian obat yang dapat memperlambat perjalanan dan aktivitas penyakit. Ini yang nomor 2 ini yang paling penting. Sebenarnya dari sisi dokter itu yang paling penting yang obat nomor 2 tadi. Ya, slide. Nah, kita apa sih yang menurunkan nyeri dan keradangan? Namanya OAINS, obat anti-inflamasi non-steroid. Apa namanya? OAINS, yaitu sama-sama obat anti-inflamasi non-steroid. Apa aja contohnya? Apa aja gunanya? Jadi sudah jelas ya, menurunkan nyeri dan keradangan. Contohnya ini, natrium diklofenat, kalium diklofenat, meloxicam, ibuprofen, piroxicam. Nah, efek paling sering dari obat-obat yang ini adalah gangguan lambung. Ada yang pernah nggak gangguan lambung gara-gara obat ini? Pernah ya? Coba angkat tangan. Oh, oke ya. Dan itu kadang-kadang dimasukkan ke jamu yang dibeli di obat. Jadi hati-hati, bisa sampai kita perdarahan lambung. Oleh karena itulah dokter juga tidak akan terlalu lama meresepkan obat ini. Jadi kalau Anda ada gangguan lambung, kita berikan obat untuk penahan asam lambung, misalnya omeprazol. Atau kalau enggak, diganti sama sekali. Diganti dengan obat yang relatif lebih aman, yaitu namanya paracetamol ya. Ini obat-obat yang ada di BPJS ya. Tadi jangan khawatir, pemeriksaan rheumatoid factor dan anti CCP atau ACPA tadi ada di BPJS ya. Kemudian oleh karena mengganggu lambung, dibuatlah oleh para ahli obat yang tidak terlalu mengganggu lambung sama anti nyeri dan keradangan, namanya celecoxib dan etoricoxib. Cuman ini lebih mahal dan belum masuk BPJS ya. Semoga tahun-tahun ke depan bisa masuk ke BPJS. Next. Jadi ini contohnya ya, ini ibuprofen, natrium diklofenat. Ini yang mungkin sangat terkenal, natrium diklofenat juga. Ini meloxicam. Pernah ada yang dapat meloxicam? Nah, ya, piroxicam. Pernah beli sendiri nih piroxicam? Ada? Ada ya di toko. Nah ini berbahaya sekali ya, hati-hati. Ya ini yang tadi celecoxib. Slide.